Jumpa lagi dengan Kuldi Project. Di video kali ini kita akan membahas recap ya teman-teman dari video keempat atau video sebelumnya mengenai Simple App Data atau memasukkan data ke Cloud Firebase dengan class dan services. Oke teman-teman, jadi di repository kita sekarang aku sudah membuat repository seperti ini. Yang pertama di sini ada folder Cloud Firestore. Di dalamnya akan ada folder project kita namanya Simple App Data. Kemudian di dalam folder kita ini akan terdapat 2 folder dan 1 Dart file teman-teman. Dart file yang pertama itu untuk page-nya, page yang akan kita buat dalam video ini. Kemudian kita juga memiliki folder class yang berisikan kelas dari buku atau dokumen kita ya teman-teman. Kan kita ingat ya, collection-nya rak buku, kemudian dokumennya itu berupa buku, yang dimana dia terdapat nama penulis, terus judul buku, jumlah halaman, dan tanggal diterbitkan. Kemudian kita juga akan membuat satu folder lagi, yaitu adalah service. Service ini akan memudahkan kita berkomunikasi dengan Cloud Firebase nanti dengan menggunakan kelas yang sudah kita buat, seperti itu. Kita coba review ya teman-teman kodenya. Nah, di repository kita bentuknya kayak gini ya teman-teman, repository belajar kita. Dan di sini aku udah buat ini folder Firebase, dan di sini yang ada isinya Cloud Firestore nanti. Jadi semua video pembelajaran kita yang berhubungan sama Cloud Firestore akan kita buat folder di sini untuk project atau video tersebut. Nah, karena di video kemarin itu kita belajar tentang Simple App Data, maka kita masukkan aja ya teman-teman, bikin folder di sini. Create new folder di sini Simple App Data. Dan di dalam Simple App Data ini terdapat 2 folder lagi teman-teman, class dan services. Nah, ini kita buat lagi new folder class. Kemudian kita ada folder lagi namanya service. Nah, kemudian teman-teman di dalam kelas ini terdapat buku. Kelas ini kita terdapat buku, jadi kita masukin aja new file buku.dart. Kemudian di sini ada rak buku services. Ini kita masukin aja new file rak buku service.dart. Jadi yang ini nama dokumennya teman-teman, nama dokumennya itu buku. Yang di sini itu nama collection ya teman-teman. Nama collectionnya adalah rak buku. Jadi kita sesuaikan saja. Collection service untuk collection rak buku seperti itu. Nah, di sini ada Simple App Data Dart. Ini untuk apa sih teman-teman? Ini untuk UI-nya teman-teman ya. Untuk UI-nya kita buat di sini. Kita tambahkan ya teman-teman. Sini kita tambahkan new file, namanya itu adalah simpleappdata.dart. Jadi repositorinya sudah sesuai ya teman-teman di sini. Cloud Firestore, kelasnya ada folder class, isinya buku, ada service, isinya adalah rak buku service, dan di sini ada Simple App Data sebagai UI-nya nanti. Home dari aplikasi kita seperti ini ya. Dan di sini udah aku buatin button Simple App Data, dan ketika ini diklik akan menuju ke UI video keempat yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Jadi kita recap dulu cara membuat UI-nya. Kita buka file yang sudah kita buat di sini simpleappdata.dart sebagai UI atau view dari video yang keempat. Di sini kita tinggal ketikkan aja teman-teman STL, dan di sini bakal muncul snap seperti ini, dan kita tinggal pilih yang stateless widget. Nah, langsung seperti ini ya teman-teman. Di sini kita ganti namanya menjadi nama dari Dart file kita ya teman-teman, Simple App Data. Dan di sini juga kita ganti menjadi scaffold ya, karena kita mau pakai scaffold sebagai parent widget seperti itu. Kemudian kita akan mengisi body dari scaffold ini, body. Nah, di body ini bakal ada 3 part nanti teman-teman. Ada judul Windows for mengisi data penulis, dan untuk add di button untuk add data ke Cloud Firestore-nya. Karena ada 3, kita butuh sebuah list atau sebuah kolom. Nah, kita pakai kolom di sini teman-teman. Pakai kolom, kita kasih children. Nah, di sini bakal ada 3 item ini ya di dalamnya. Bakal ada 3 item ini di dalamnya. Nah, untuk title bar atau judul window di sini kita pakai ini ya teman-teman, pakai title bar di sini, yaitu adalah komponen global yang sudah kita buat ya, title bar di sini. Bentuknya itu seperti yang warna ungu ini teman-teman. Ada silang, negatif, dan untuk always on top dan judul. Nah, untuk is home page ini adalah parameter yang sudah kita buat untuk back button ya teman-teman. Kalau misalkan dia bukan homepage, dia bakal muncul di sini arrow kiri untuk back.
Nah, ini kita import dulu teman-teman dari global. Ini sudah kita selesaikan ya title bar-nya. Kemudian kita akan lanjut membuat form untuk mengisi data penulis, nama buku, dan jumlah halaman. Kemudian kita akan membuat untuk formnya teman-teman ya. Di sini kita copy paste aja, expanded ya teman-teman. Jadi dia akan mengambil semua sisa size dari si kolom ini. Dan di sini ada padding agar tidak terlalu mepet ke pinggiran. Dan di sini ada kolom untuk mengisi 3 text field yang kita mau, yaitu penulis, nama buku, dan jumlah halaman. Nah, di sini untuk jumlah halaman kita inputnya number only. Masing-masing dari text field ini memiliki controller teman-teman. Text Editing Controller, TAC. Jadi untuk penulis, judul buku, dan jumlah halaman. Nah, ini merah karena kita belum declare. Mari kita declare teman-teman di paling atas sebagai parameter ya teman-teman. Bukan parameter sih, sebagai instance dari si stateless widget ini. Nah, karena kita memberikan sebuah variabel di sini teman-teman, meskipun dia final, di sini sudah tidak bisa menggunakan konstan ya teman-teman. Stateless widget kita, maka kita hapus konstannya. Dan di sini juga karena sudah menggunakan controller, maka widget ini tidak bisa lagi dikatakan sebuah konstan. Dan ini harus kita delete. Seperti itu. Oke, dan ini kita harus import ya teman-teman dari filter service untuk menggunakan filtering text input formatter digits only. Jadi kita cuma bisa memasukkan digit pada controller yang ini, pada text field yang ini, seperti itu. Kemudian bagian terakhir itu ada button ya teman-teman, button untuk execute kode kita atau yang sudah kita masukkan ini ke dalam Cloudflare Store agar dituliskan datanya ke Cloudflare Store. Di sini tuh ada padding agar tidak terlalu mepet kiri kanan bawah ya buttonnya, karena kita mau taruh di paling bawah. Kemudian di sini ada size box. Di sini buat apa size box? Kita tuh nggak bisa ya teman-teman untuk memberikan lebar ataupun tinggi ke elevated button. Jadi kita harus membungkus elevated button ini dengan size box. Kemudian kita bisa berikan di situ width dan height-nya teman-teman. Nah, di sini kita pakai get untuk memberikan width-nya sebesar 95% dari total window yang diberikan, seperti itu. Nah, di sini kita apa sih yang dilakukan ketika button ini di-press teman-teman? Kita akan ngecek dulu ya, apakah semuanya sudah terisi. Kalau misalkan semuanya sudah terisi, kita akan menjalankan kode ini. Kode yang pertama itu adalah membuat objek buku. Membuat objek buku berdasarkan data input. Kemudian di sini adalah memanggil service simple add data. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kenapa masih merah? Karena kita belum membuat ya teman-teman. Kita masih belum membuat kelas buku ini. Dari kita buat dulu ya kelas bukunya menggunakan QuickType.io. Nah, ini bisa langsung aku copy paste aja. Karena ini cuma sebuah recap ya teman-teman. Karena cuma sebuah recap, jadi kalian kalau mau tahu detailnya bisa di video keempat atau video sebelum ini. Nah, di sini aku menggunakan QuickType.io, jadi ini nggak aku tulis secara manual. Ini langsung menggunakan website QuickType.io. Tinggal kita masukkan parameternya, langsung bisa seperti ini. Nah, di sini udah lengkap ya teman-teman. Udah ada from JSON to JSON untuk membuat sebuah objek buku seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Sekarang kita sudah bisa mereference buku ini, import kelas buku seperti itu. Dan selanjutnya kita menggunakan service nih teman-teman. Service rak buku. Yang mana sih itu? Yang ini teman-teman. Service yang ada di folder service ini, rak buku service. Nah, sekarang kita buat service untuk berinteraksi dengan collection rak buku di Cloudflare Store. Pertama-tama kita define dulu konstanta ya teman-teman. Konstanta untuk collection name kita, yaitu rak buku. Biar kita nggak typo nulis-nulisnya. Jadi kita pakai variabel ini untuk berinteraksi dengan collection name-nya. Terus kita buat kelas kosongnya teman-teman, namanya service rak buku. Di sini pakai kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di dalam sini kita akan mendefine beberapa hal teman-teman, yaitu Firestore instance, objek referensi untuk collection rak buku, constructor, dan service add data yang akan kita pakai di simple add data ini teman-teman. Service add buku ini kita akan membuat metodenya di sini. Yang pertama kita import dulu yang kita perlukan ya teman-teman, yaitu Cloudflare Store, dan di sini adalah kelas buku karena kita bakal pakai kelas buku untuk membuat add data di sini nanti teman-teman ya. Kita membutuhkan kelas buku sebagai objek yang akan diterima oleh data metode ini. Kemudian kita buat di sini instance ya teman-teman. Untuk berinteraksi dengan Firebase Firestore, kita membutuhkan sebuah instance Firebase Firestore tentunya.
Kemudian kita buat referensi untuk collection rak buku kita. Ini akan terkoneksi langsung ya teman-teman nanti dengan collection yang ada di Firebase kita. Collection apa yang kita mau? Si rak buku ini. Dan di sini aku define teman-teman buku. Jadi kenapa aku define buku di sini? Karena di constructor nanti kita sudah mengimplementasikan weight converter, di mana weight converter ini akan mengkonversi ya teman-teman JSON maupun buku ke dalam JSON. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan data kita ke Firestore, kita akan mengconvert kelas buku ini menjadi JSON, karena tentunya Firestore nggak ngerti ya kelas buku itu apa, ngertinya JSON-nya doang. Tapi kita maunya di sini from Firestore, ketika Firestore memberikan kita dalam format JSON, kita mau mendapatkannya dalam format buku, kebalikannya seperti itu. Nah, kita define menggunakan weight converter. Makanya di sini kita bisa define collection reference kita ini adalah type-nya buku nantinya di dalam si collection reference ini. Kemudian kita terakhir membuat service-nya. Service-nya itu adalah add buku yang akan kita pakai di sini ya teman-teman, tentunya. Nah, add buku ini ngapain sih teman-teman? Tinggal add buku ini akan membutuhkan sebuah parameter berupa buku, dan buku ini langsung nanti dimasukkan ke dalam fungsi add dari si collection reference kita. Jadi nggak perlu dibikin jadi JSON atau lain sebagainya. Jadi simpel sekali teman-teman kalau menggunakan weight converter ini, seperti itu. Jadi sekarang yang kurang dari sini adalah tinggal membuat sebuah objek ya teman-teman, objek dari service buku yang telah kita service rak buku yang telah kita buat tadi. Nah, kita tinggal call aja di atas ini, membuat variabel ya sama kayak gini ya, call final service rak buku, yaitu adalah tipe dari service rak buku, dan kita inisiasi di sini. Ini kita import aja dari service ini, dari first folder ini, dan kode kita sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kita coba ya biar kita sama-sama bisa lihat hasilnya. Kita refresh aja aplikasi kita. Nah, ini sudah muncul aplikasinya. Sekarang simple add data, kalau kita klik ya teman-teman, di sini bisa ada tombol back karena kita mendefine dia is not home page. Nah, di sini kita bisa masukkan nama penulis baru ya. Penulis baru. Nama bukunya buku baru. Masukkan jumlah halaman 100. Kalau kita tambahkan data di sini teman-teman, dia langsung masuk ke sini ya. Kalau kita lihat datanya di sini, sudah ada data baru di sini. Penulis baru dan buku baru. Datanya sudah masuk. Sekian recapnya teman-teman. Sampai berjumpa di episode ke-5. Kita akan membahas set dan add data untuk Firebase.